nantinya dengan ya banyaknya pilihan yang bisa dimainkan oleh Navi. Mereka punya Detail, mereka punya Cecilian yang harusnya ngebuat mereka bisa lebih safe ketika berada di border defensif. Oke, Navi punya one last chance untuk membawa game ini ke game yang ketiga. Atau bahkan dia bakal berenang lebih dalam dan tenggelam di dasar klasemen. Atau Bigetron yang benar-benar membuktikan mereka masih berada di peringkat yang teratas. So, Ebel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Game yang kedua, Bigetron Esports dengan match point mereka. Tinggal satu lagi untuk menyelesaikan match kali ini. Tapi untuk Navi, secara drafting mereka juga terlihat cukup menjanjikan. Bisa dibilang lebih stabil, apalagi mereka akhirnya bisa mendapatkan Suyo. Suyo ya, otomatis play objektif harus cepat mungkin diamankan oleh Navi. Ini Anavel harus respect sekali sih sama Aether dengan Suyonya. Dari kemarin Suyonya Aether memang paling perform kalau menurut saya. Bahkan persentase dari win rate-nya ya dipegang Suyo 50% dari 2 game. Wah, tapi yang paling menarik kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya Moreno ya, dia pakai Inspire dan juga Blue Come Together. Jadi udah pasti untuk penggunaan flickernya semakin lebih cepat lagi. Mungkin akan bermain lebih ofensif juga. Dan secara nggak langsung ketika nanti Moreno memiliki Winternya pun cooldown durationnya akan sangat-sangat singkat sekali. Wah, itu bakal menguntungkan banget sih untuk seorang Yves ya. Apalagi ini kan tempo permainan dari hero-hero lain yang dibawakan kayak Nolan, Jauhead. Ini kan bermain dengan tempo cepat dan itu bakal ngebantu juga untuk Yves bisa melakukan backup di waktu yang tepat juga. Wow. Permainan tempo cepat selalu ada di tangan dari tim Bigetron. Lihat memasang mendapatkan satu poin kill, tapi di depan sana perpasukan dari tim Bigetron harus bergerak belakang. Aether terlalu sakit. Early power damage tampaknya, lihat. Fracture langsung membuat Hanafi. Dengan sosok dari DJ Khaled yang menggunakan Quicksand Guard. Yang dimana ini dibutuhkan untuk ketika perebutan turtle loh. Informasinya nggak ada karena Quicksand Guard agak cukup lama itu kan menurut gue. Untuk skill yang kedua. Untuk skill non-ultimate ya. Iya, lama dia. Oke, Hanafi menjadi target utama, Flicker power defensive. Karena itu dia. Karena dia tahu udah gak ada Quicksand Guard, Nevin. Ya, jadi dia berani lempar. Ditargetin banget ya. Satu informasi yang bisa diolah dengan baik oleh seorang Light. Tapi di sisi lain, X-Magic sepertinya bakal jadi ancaman sih dengan Sangin Cloud-nya dan Turtle. Oke, Hanafi kali ini tidak bisa di depan dan ditutup oleh seorang Kas. Bahkan persentangan dari X-Magic. Lukas dari Luka mendapatkan satu poin kill, mendapatkan Hanafi. Mencoba untuk mencari di mana Anavel berada. One barrel situation bersama dengan Aether. Dan Nisa pick up terjadi. Luka, Moreno, bahkan hilang di telan bumi dan itu dia. Ketika Navi menggunakan Aether dan Suyo. Itu menjadi salah satu buff tersendiri untuk mereka. Wow, 4 total pemain yang berhasil disecure oleh tim Navi. Secara audience prediction memang 77% untuk Bigetron Esports. Tapi ngelihat early game kayak gini dengan 2000 keunggulan gimana bro? Wah udah pasti sih ini berkat adanya Shive yang hadir ya. Apalagi membawakan sprint juga, heavy crossbow-nya siap sekali untuk bisa melontarkan banyak sekali damage critical. Dan Bigetron juga emang udah pasti kalah dari segi setup untuk Turtle di early game. Walaupun mereka bawa jauh ya, tapi tujuannya pick off bukan untuk objektif Turtle. Dan ya untuk 1v1 situations ini memang akan terus terjadi. Cars yang bisa dibilang harus lebih aktif sebagai badang karena dia bakal cukup dibutuhkan nantinya di area team fight. Kan selalu aktif, mau dia pakai badang, mau dia pakai gatot, mau dia pakai edit, dia selalu aktif. Dia itu peran penting banget di Navi, jujur. Kalau nggak ada Cars, aku nggak ngelihat gameplay Navi itu jalan. Iya sih. Apapun gamenya, mau dia kalah, mau dia lagi menang. Cars itu masih menjadi top performance. Kayak jangkar dari sebuah kapal Jangkarnya lah betul, intinya. ini jangkar gameplaynya. Kadang kita suka lihat kalau Carsnya ditutup pas ketika dia lawan Anarchy kalau nggak salah ya. Dia di shutdown terus dengan badangnya, dengan Popheusnya. Lihat, Navi tuh nggak punya apa-apa. Susah banget ya. Susah banget dan ini Cars ini menjadi peran penting. Dan Cars ini yang ngebuat CV punya waktu lebih untuk farming. CV punya power free untuk free hit. Jadi Cars ini penting sekali menurut saya. Ya karena landingnya jadi bisa dijaga banget. Tapi sekarang dia menghadapi 3 pemain. Oke, dan lihat di sana udah mulai masuk ke dalam menuju ke arah Cars target utamanya. Tapi sedikit terlambat dan nggak ekspektasi mereka tiba-tiba ada seorang Suyo di sana. Wah, mungkin terkejut kali ya, kayak gak expect kalau misalkan team fight-nya akan berubah tiba-tiba menjadi 2 melawan 2. Sehingga pertukaran dari Bigetron tidak cukup adil. Dan sekarang screening sudah mulai dilakukan sama Hanafi sehingga membuat Anavel semakin sulit untuk melakukan farming. Timing on point juga sih tadi kalau ngeliat dari bagian bottom lane dan efeknya. Turtle juga bisa disecure oleh tim Navi, 3000 semakin jauh lagi perbedaan gold dan mungkin mereka pengen coba dapetin Eman lagi. Oke, bakal coba didapatkan Eman, lihat Reja pinjam.
Bukan tereman, tapi terejam-ejam. Walaupun dengan harus pertukaran 1 point kill, tapi tetap nggak worth it kalau menurut saya pribadi. Ini gold lane ditukar dengan arah roamer dan bahkan Hanafi itu tetap nggak worth it. Jadi bisa kita bilang udah mulai concern dari Navi menuju ke arah Eman. Harusnya sudah mulai ditanggapi dan direspon balik oleh Bigetron. Harus mulai mencari nih kira-kira siapa yang akan menjadi target. Tapi jujur menurutku ya ini X-Magic sih yang menjebalkan dari tadi. Sengen Claw-nya. Terus ya dari segi damage ya beberapa kali bisa ngedapetin poin eliminasi juga 2 total sejauh ini. Iya, tapi belum ada targeting yang bagus dari Light ya dari tadi. Ya, Sekarang Light yang terancam. Oke, langsung CV di depan sana, tapi Light terperantap. Wah. Dan satu piece Greg berhasil menangkap ke arah Light. Cahaya yang redup, bahkan poin kill di tangan CV. CV 3 point kill, ingat dia bot laner. Kalau dia bersinar di awal, late game insurance mereka bersinar. Berarti tandanya Bigetron dalam bencana. Meskipun Anafel bisa dibilang masih stabil ya, hanya berbeda 1 level aja dengan ya sebenarnya objektif yang udah ketinggalan cukup banyak. Tapi tetap harus hati-hati karena permainan agresif udah mulai dibawakan oleh Navi. Ketika mereka dapetin outer threat di area top lane, berarti mereka udah mulai bisa ngebawa CV. Oke, dan juga di sini ada MPL di restreamer rendah. 8 dulu, tapi lihat ada Greg yang gagal didapatkan. Defense kembali terjadi, menuju ke arah seorang Luke. Dan nampaknya lihat Luke berhasil menggeser 2 pemain dari tim Navi ke arah dalam. Tanpa following up, David Fraction-nya miss. Membuat para pasukan dari tim Navi hanya kehilangan X-Magic. Dan ini nggak worth it dengan seluruh pertukaran yang sudah mereka keluarkan. Dan ternyata, coba Nevin, ada satu lagi niat yang agak cukup berbahaya di tangan Bigetron. Dia tuh niat membuat waktunya Eman jadi di saat yang tepat. Dan tadi Emannya bener-bener nggak komit, nggak masuk, nggak Tapi regroup loh. Tapi untungnya ya, kalau kita lihat dari CV dia selalu membatalkan bagaimana farming dari Eman, diambil scavenger trap-nya ketika mungkin ingin melakukan sebuah split push juga digagalkan. Oke, Luka bakal coba menuju ke Esar. 1 point kill belum didapatkan, tapi bahkan Luka yang akan termakan dan hilang begitu saja. Satu tamparan dengan sangat keras berhasil membuat seorang Luka tumbang. Untuk kesekian kalinya, ingat ini udah menjadi 4 kalinya Luka tumbang. Dan Eman masih belum datang untuk membantu kawan-kawannya. Apakah memang semua yang dilakukan Bigetron ini untuk Eman di kemudian hari? Iya ya, ini kayaknya emang udah mulai disengaja gitu dari Bigetron Esports dengan ketertinggalan yang udah mereka hadapi. Ya udah, mereka bakal coba untuk ngebuat Emannya bisa grow lebih dalam lagi dengan adanya 1 buah golden staff attack speed yang akan jauh lebih tinggi. Dan nanti ini waktunya untuk mereka nambahin lagi bensin mereka. Mereka harus makin gas lagi sih menurutku dengan keunggulan ini. Ya, tapi berbahayanya untuk Moskov di late game memang ada gitu loh untuk split push. Namun untuk team fight-nya, aku tidak merasa Eman akan memiliki ruang yang cukup bebas karena balik lagi di sini ada X-Magic dengan Cecilian, di sini juga ada Shive dengan Iritel, Badang juga yang pasti bakal mengganggu di lini depan dan jangan lupakan Khalid juga. Otomatis targetnya udah pasti bakal ke Eman semuanya. Eman gak pakai Purify pula di sini, dia bawa Flicker. Jadi otomatis akan lebih mudah lagi bagi Hanafi dan juga mungkin untuk Karsnya menargetkan ke arah dari Eman. Ya, dan terlihat sekarang bagaimana dari tim Navi. Incaran utama mereka ini masih dijaga dengan sangat ketat ya. Outer threat di area mid lane yang akan sangat amat berharga untuk Navi belum bisa ditembus sejauh ini. Jadi mungkin butuh bantuan Lord lagi. Ya, belum bisa dibantu. Dan untuk butuh bantuan Lord di tangan Bigetron, kita belum melihat chance itu ada di tangan Bigetron, Nevin. Iya sih ya. Buat Bigetron ya, agak berat buat mereka. Karena kalaupun pengen dapetin ke arah Lord dengan kontes retribution, let's say meskipun Anafel bawa Assassin, tapi stoppernya banyak banget. Khalid, Badang, bro. Kayak susah juga kan buat Anafel dive in. Iya. Dan sekalipun dive in kayaknya Anafel akan terjebak di sana dan bakal hilang seketika. Kayak terlalu banyak mini CC yang nanti akan mengganggu juga pergerakan dari Bigetron ketika mereka melakukan setup di area bottom lane. Iya, dan di match atau game ini aku juga belum bisa ngelihat Moreno yang bebas gitu dari reward manipulations-nya. Ini nggak ada momen untuk ngebuka itu dari tadi. Dan terlihat juga ya kayak di top lane emang sengaja ditutup agar nanti Bigetron ini telat jalan dari Moreno. Dan Eman juga tentunya. Sehingga fokusnya akan terbagi 2 nih. Navi yang bakal set up duluan ke area Lord. Oke, tapi lihat perpasukan dari tim Bigetron. Mereka sudah melihat pasukan dari tim Navi melawan set up menuju ke arah Lord. Mereka yang pertama. Standby opposition, apakah Eman akan datang? Atau Eman akan kembali melepaskan Lord tersebut dan membiarkan para kawanan dari tim Navi mendapatkan Lord tersebut. Tapi nampaknya mereka mencoba untuk buying time. 1 wave minion coba di-clear oleh seorang Eman dari top lane. Expect didapatkan Kars!
Lihat momennya dia berhasil mendapatkan Moreno 4. Anafel! Out of nowhere! Still terhadap Lord mereka yang pertama. What the play from Anafel. Bahkan Acer bakal coba dimakan. One last hit. Look, menuju ke arah satu turret pertukaran yang dibanding dirinya. Dan bahkan seorang Eman berani mendapatkan satu turret. Anafel kembali berulah. Wow, satu momen yang bisa dibilang cukup menutup kerugian dari Big Gator Esports. Anafel tiba-tiba mendapatkan satu buah objektif dan Eman ini diam-diam menghanyutkan turret di area top lane sudah mulai ditembus bahkan sampai ke area inner yang Navi aja belum bisa dapat. Ini bisa di-drag balik loh Nevin goldnya. Soalnya ini menciptakan nafas baru ya, karena lihat Anavelnya sudah mulai mendapatkan level ke-14. Dan bahkan dalam keadaan sulit seperti tadi, ya semuanya berkat adanya gerakan dari Kars juga sih. Ketika semuanya fokus ke arah Moreno, Karsnya dapetin Moreno, itu emang poin positif banget untuk Navi. Tapi lepas kendali dari Lordnya, sehingga fokusnya terbagi jadi dua. Navi bingung nih mau objektif dulu atau Moreno dulu yang di follow up. Sehingga ya itulah celah yang diciptakan sama Anavel sendiri. Dia masuk, mendapatkan Lord dan malah menambahkan nafas bagi Eman. Karena Trinity, Marksman sudah ada di tangan dari Moskov. Ini akan menjadi kendala tentunya bagi Navi ketika mereka ingin melakukan endgame. Ya meskipun secara defensif kita tahu ya high ground yang kuat dari Sicilian emang akan tetap ada dengan gold yang emang juga masih cukup tinggi untuk X-Magicnya sendiri. Tapi ya tetap kita tahu dengan kehadiran assassin seperti Anavel dengan Nolan ya nggak menutup kemungkinan X-Magic pun bisa menjadi makanan nantinya. Ya setuju sih, apalagi X-Magic masih jauh ya dari Winter Crown. Ya. Sehingga tentunya akan semakin mudah bagi Anavel ketika targetingnya langsung ke arah belakang. Dia juga punya head assist, jadi udah pasti bakal ada slow evac. Dan penetrationnya juga udah cukup. On the way Blade of Despair otomatis membuat Anavel nanti damage-nya akan semakin lebih eksplosif. Itu balik lagi sih, itu tadi satu momen yang benar-benar mengubah ekspektasi dari game ini ya. Karena ternyata bisa ya diambil untuk celahnya dan sekarang dari Navi, mereka bakal coba untuk dorong. Oke, Eman bakal coba ditangkap di depan sana. Fix kan keluarkan Eman terperangkap. Berpasukan dari Piketron, mereka kehilangan satu sosok gold laner yang sangat penting. Tapi meanwhile berpasukan dari Piketron, mereka harus melihat di mana di top lane sana sosok dari seorang Anavel berhasil memancing ke arah pasif turret yang mereka miliki. Dibuka visionnya supaya tahu Anavel harus pulang ke arah mana. Kalau tadi visionnya nggak dibuka, Anavel mungkin bisa ada blind spot yang dia masuki dan dia dimakan di sana. Ya, tapi bahaya banget nih. Eman sempat ditumbangkan untuk kedua kalinya dan Navi udah ngedapetin gold yang lebih banyak lagi. Tapi secara objektif, ini sebenarnya masih cukup berat dan itu semua bakal ditentukan dalam 20 detik lagi. Lord akan muncul. Ya ini bottom lane pasti banget bakal dipush oleh Eman. Pasti. Pasti, dan itu yang mungkin akan harus dijaga juga sama Light karena lihat satu kali Sanguine Claw, bad impact dengan adanya Wishing Lantern. Itu benar-benar setengah HP dari barnya Jawhead hilang seketika. Gue mencium something fishy sih. Apa nih? Gak tahu. Gue mencium something fishy, entah dia berhasil nge-drag game ini agak lama di arah Lord, atau dia berhasil dapetin Lord tapi di endgame sama Eman. Iya sih, bahaya banget untuk Eman. Tapi sekarang kembali lagi fokus ke arah belakang sana dengan ada seorang Hanafi. Anavel masih sprint dari belakang, target untuk seorang Kars. Mundur tidak berhasil mendapatkan apapun, tapi nampaknya Lordnya bebas didapatkan oleh seorang Aether. dan kita nggak ngelihat Sphere of Destruction dari team fight tadi. Gak ngeliat sama sekali. Memang sengaja tidak dibuka kah? Eman, nggak tahu, aku juga penasaran. Dari tadi Eman, biasanya Moskov itu adalah salah satu hero yang sangat kuat untuk one by one situation di arah lane jauh. Tapi kalau misalnya kondisi seperti ini terus terjadi, kayaknya Big Gator akan dibawa ke game yang ketiga sih. Harusnya sih ya kalau melihat gameplay seperti tadi. Tapi sekarang dari Navi, mampukah mereka mendobrak masuk ke arah base turret dengan satu Lord yang berjalan di bagian bottom lane. Tapi Eman juga udah mulai kembali sebenarnya. Ada satu base turret mungkin dinamita akan menjadi milik dari tim Navi. Satu dobrakan lagi dari Lord di bagian bawah. Oke, Hanafi standby on position, mencoba dengan Reggie Setrum yang menunjukkan seorang Eman kembali terjadi, tapi strike-nya gagal. Eman free hit untuk ke arah belakang, Sakura Toman fokus ke arah base-nya. Mereka nggak boleh apapun terjadi, free kill bakal Anavel dengan satu buah point kill membalikan kembali karena nolong, no minion. Mereka harus mundur, Navi nggak boleh memaksakan keadaan. Kalau Navi memaksakan keadaan ini akan menjadi petaka untuk dia dan Sipe. What are you doing? Sipe, nggak boleh memaksakan keadaan, itu dia. Sibe! Satu movement yang sangat disayangkan ketika ada waktu untuk mereka kembali lagi mencoba masuk dengan objektif yang lain. Tapi dipaksakan dan ngebuat Navi harus kehilangan satu player
Yang cukup mahal ini nggak cuma masalah si hilang, tapi masalah gold yang akhirnya bisa diambil lagi sama Bigetron. Shutdown yang mahal ya. Perbedaan gold yang tadinya mungkin menyentuh ke arah 8.000 seharusnya tiba-tiba kali ini beranjak mundur lagi dari Navi. 4.000 gold lead. Tapi ini adalah angka yang berbahaya loh kalau misalkan udah beranjak ke mid game. Karena jatuhnya ya itemnya udah pada jadi rata-rata. Kembali ke sana Moreno akan menjadi point kill utama tapi nampak Enter masih bisa selamat mundur tapi di tempat sana ada light yang berhasil dihindari. Tapi nampaknya Luka menjadi bola-bola warga menjadi point kill yang kedua dan bahkan kali ini point kill yang ketiga untuk light. Tidak akan ada jawaban untuk bisa mendefense base mereka. Bigetron terperangkap di depan sana. Lagi dan lagi Eman versus everybody. Mampukah Anafel bersama dengan Eman berhasil menyelamatkan base mereka. Eman masih bisa berhasil dengan adanya immortal mereka dan nampaknya one power situation. One last man standing Eman. Ini bencana Bigetron. Berhasil dibawa ke game yang ketiga. Tidak ada dua kotak untuk Bigetron Esports Navi. Berhasil menumbangkan sang robot. What a nice play. Wow. Inilah dia. Satu game terakhir, game yang ketiga dan kita akan mencari jawabannya. Apakah Navi akan pecah telur di sini? Apakah Navi akan berbuka puasa di sini?